Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, namaku Cynthia, usiaku 23 tahun. Aku tinggal di kota besar dan saat ini aku telah menikah dengan seorang pria idaman pilihanku. Cerita yang aku alami ini terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu. Sekitaran akhir tahun 2024, yaitu ketika aku pergi berkunjung ke rumah ibu mertuaku yang sedang sakit. Dan sungguh tidak aku bayangkan sebelumnya kalau kunjunganku ke rumah mertuaku itu, aku akan mendapatkan sebuah pengalaman indah, mendebarkan bersama bapak mertuaku. Oke, mari kita lanjut saja ke cerita kejadiannya. Aku sebagai seorang istri pilihan suamiku, tentunya aku sangat dimanjakan olehnya. Meskipun aku setiap hari merasa kurang perhatian darinya, karena suamiku itu adalah seorang pembisnis. Karena suamiku selalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi aku mau apa dan mau kemana saja, suamiku tidak terlalu melarang. Hingga akhirnya, aku pun mulai salah dalam bergaul dan secara perlahan penampilanku pun mulai berubah. Aku pun mulai terbiasa dengan dunia hiburan dengan teman-temanku. Setiap kali suamiku pergi keluar kota atau keluar negeri, aku selalu pergi bersama dengan teman-temanku ke tempat hiburan. Hingga akhirnya dalam segi penampilan, aku pun semakin berani. Aku yang semula selalu memakai jilbab dan gamis panjang pun menggantinya jika aku keluar bersama teman-teman sepergaulanku. Bahkan aku menjadi lebih percaya diri lagi dengan perubahanku itu. Hingga tibalah pada suatu hari atau tepatnya beberapa bulan yang lalu. Ketika itu aku datang berkunjung ke rumah mertuaku sendiri saja tanpa suamiku. Karena saat itu suamiku sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnisnya. Sedangkan aku diminta oleh suamiku untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Dalam kesempatan inilah pada akhirnya aku pun mendapat pengalaman yang begitu luar biasa dari ayahnya, yaitu bapak mertuaku. Siang itu sekitar jam 1 siang, aku OTW ke rumah mertuaku. Sebelum sampai di rumah mertuaku, aku sempatkan diri untuk membeli buah-buahan dan beberapa makanan lainnya di sebuah supermarket. Setelah itu, aku pun lanjut menuju ke rumah mertuaku. Sesampainya di sana, aku langsung parkirkan mobil di depan rumah mertuaku. Selanjutnya, aku tekan bel yang ada di pintu rumah itu. Tidak lama berselang pintu rumah itu dibuka dari dalam oleh ayah mertuaku. "Selamat siang, Pak. Katanya ibu sedang sakit ya, Pak?" sapaku. Ayah mertuaku dengan memandangiku dengan sedikit aneh pun menjawab, "Iya ibu, lagi sakit, silakan masuk, ibu ada di kamarnya," ucap ayah mertuaku. "Bisa anterin Cynthia ke kamar ibu, Pak?" pintaku seraya tersenyum. "Oh iya, tentu bisa, ayo bapak anterin, ngomong-ngomong suami kamu lagi sibuk banget ya?" tanya ayah mertuaku seraya mendahuluiku berjalan menuju ke kamar di mana ibu mertuaku berada. "Iya Pak, sekarang dia sedang di luar negeri, makanya saya diminta menjenguk ibu," jawabku. Sesampainya di depan pintu kamar di mana ibu mertuaku berada, ayah mertuaku pun membukakan pintu kamar itu dan berkata, "Bu, ini Cynthia datang kemari." Aku pun langsung mendekati ibu mertuaku dan bertanya, "Bagaimana keadaan ibu?" tanyaku. "Hemnya, begini ini masih pusing saja kepala ibu. Sini duduk sini Cynthia," ucap ibu mertuaku. Selanjutnya ayah mertuaku pun berkata, "Iya sudah, kalau begitu bapak keluar dulu, kalian ngobrol-ngobrol lah." "Iya Pak,
Terima kasih, jawabku. Singkat cerita, setelah aku ngobrol-ngobrol dengan ibu mertuaku, karena aku juga merasa lapar karena belum makan siang, aku pun order makanan melalui sebuah aplikasi. Dan setelah menunggu agak lama, akhirnya makanan yang aku pesan pun sampai juga. Selanjutnya aku dan ibu mertuaku pun makan siang bersama sekalian dengan bapak mertuaku juga. Nah, di siang itulah aku sudah mulai punya feeling lain tentang ayah mertuaku. Hal itu aku rasakan setelah aku lihat dari cara ayah mertuaku menatapku. Hal itu sebenarnya tidak membuatku heran karena memang penampilanku saat itu jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya yang berhijab. Bahkan ketika aku sedang makan pun ayah mertuaku seringkali curi-curi pandang memperhatikanku. Tetapi aku berusaha biasa-biasa saja dan cuek-cuek saja. Karena aku sudah terbiasa dengan reaksi seorang pria ketika melihatku pasti akan seperti itu. Singkat cerita, setelah selesai makan siang, ibu mertuaku kembali masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan aku sendiri langsung ke dapur untuk nyuci piring. Karena sudah kebiasaanku, setelah selesai makan, aku langsung cuci. Apalagi itu kan di rumah mertua kan gak enak. Pada saat aku sedang nyuci piring, itulah ayah mertuaku nyamperin aku dan berkata, "Cynthia, bapak mau tanya boleh?" "Boleh lah pak," jawabku. Tapi jangan marah ya Cynthia," ucapnya. "Iya pak, tanya sajalah gak apa-apa kok," jawabku. Kemudian ayah mertuaku pun bertanya, "Sepertinya penampilan kamu hari ini kok jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya?" tanya bapak mertuaku seraya memperhatikanku dengan seksama. "Oh alah, kirain bapak mau tanya apa? Memangnya kenapa pak?" tanyaku balik. "Ya nggak apa-apa sih, cuma tanya saja hehehe," sahut ayah mertuaku. Setelah selesai cuci piring, aku pun pamit untuk ke kamar ibu mertuaku lagi. Kemudian aku pun ngobrol-ngobrol lagi dengan ibu mertuaku dan tidak terasa hari pun sudah mulai sore menjelang maghrib. Saat itu aku pamit mau pulang, tetapi ibu mertuaku memintaku untuk menginap. "Bu, aku pulang dulu ya, sudah mau gelap ini," ucapku. "Jangan pulang Cynthia, kamu nginep di sini saja, lagian kan suami kamu juga tidak ada," ucap ibu mertuaku. "Tapi bu, saya tidak enak nanti malah ngerepotin," kilahku. "Ya tidaklah, pokoknya kamu nginep saja," lanjut ibu mertuaku. Akhirnya hari itu, aku pun menginap di rumah mertuaku. Sore itu, setelah aku selesai mandi, aku kemudian kembali memesan makanan untuk makan malam kami bertiga. Sekitar jam 7 malam, makanan yang aku pesan pun akhirnya sampai, kemudian kami bertiga pun makan malam bersama. Saat itu ayah mertuaku tampak senang banget, apalagi aku saat itu duduk di depannya, sehingga dengan curi-curi dia terus saja melihatiku dengan sesekali tersenyum penuh arti padaku. Selanjutnya setelah selesai makan, aku dan ibu mertuaku langsung ke kamar lagi. Aku menemani ibu mertuaku yang sedang sakit itu sambil main handphone untuk mendengarkan musik sebelum tidur. Tetapi beberapa saat kemudian, ibu mertuaku malahan sudah tidur duluan karena memang masih belum sehat benar. Jadi ya bawaannya ngantuk mulu. Sedangkan aku yang sudah terbiasa tidur agak malam pun jadi masih belum bisa tidur. Sekitar jam 9 malam, aku mendengar suara TV di ruang tengah. Kemudian aku pun keluar kamar dan melihat ke ruang tamu. Rupanya ayah mertuaku masih asik menonton acara di TV dan sepertinya bapak mertuaku sedang nonton acara Komandan Andre Taulani. Karena aku juga suka seputaran Komandan Andre Taulani, akhirnya aku pun ikut menonton bersama bapak mertuaku itu. Maaf pak, Cynthia boleh ikut nonton juga?" tanyaku. "Ya bolehlah, kamu juga suka acara Komandan Andre Taulani?" tanya bapak mertuaku. "Iya pak, aku suka. Apalagi malam ini saya belum bisa tidur, jadi pengen menonton TV dulu," jawabku. Selanjutnya aku pun duduk dan menonton cara itu bersama dengan ayah mertuaku. "Cynthia, sebentar ya bapak, ambilin cemilan dulu biar lebih seru nontonnya kalau sambil ngemil," ujarnya. "Iya pak, ide bagus juga itu," sahutku. Akhirnya malam itu, aku pun menonton dengan ayah mertuaku. Malam itu, aku sudah biasa saja. Sudah tidak malu-malu lagi
ketika berdua dengan bapak mertuaku. Sampai-sampai ketika ada yang mengejutkan secara refleks, aku mepet kepadanya. "Maaf Pak, saking kagetnya saya barusan," ucapku seraya tersenyum malu-malu. Ternyata dengan tersenyum ayah mertuaku menjawab, "Iya nggak apa-apa kok, sering-sering saja Cynthia seperti barusan ya, hehehe," ucap bapak mertuaku seraya tersenyum penuh misteri. Bapak ini bisa saja," ucapku dengan tersenyum. Selanjutnya kami berdua pun kembali fokus menonton, tetapi di saat itu suasana sudah sedikit berbeda banget. Apalagi sesekali ayah mertuaku melihat ke arahku. Tepat setelah selesai acara itu, bapak mertuaku menatap ke arahku. Begitu juga denganku, sehingga kami berdua saling memandang. Tiba-tiba ayah mertuaku berkata, "Cynthia." "Iya Pak, bolehkah?" Mendengar pertanyaannya itu, aku pun hanya mengangguk saja. Ayah mertuaku yang mendapatkan peluang pun dengan segera memanfaatkannya. Dengan satset, ayah mertuaku pun berusaha membuat suasana hening di malam itu menjadi semakin romantis. Aku yang memang cukup kekurangan akibat dari suamiku yang terlalu sibuk kerja pun tanpa ragu-ragu memberikan respon yang sebaik-baiknya. Malam itu adalah awal di mana aku mengenal bapak mertuaku yang sebenarnya. Ternyata di usianya yang mulai senja beliau masih sangat luar biasa. Setelah kami berdua sama-sama selesai, aku pun melangkah ke kamar di mana ibu mertuaku berada dan tidur. Keesokan harinya, aku bangunnya agak telat, yaitu sekitar jam 8:30 pagi, aku baru terbangun. Hal itu karena setelah semalam aku habis begadang menonton bersama bapak mertuaku dan juga ditambah dengan itu, ketika aku sudah bangun tidur, ternyata ibu mertuaku yang sudah mulai baikan pun sudah bangun terlebih dulu dan malah sudah membeli sarapan untukku. Setelah mandi, aku pun sarapan. Pas aku lagi sarapan di meja makan itu, tiba-tiba ibu mertuaku datang dan berkata, "Cynthia, ibu pakai dulu ya mobil kamu, ibu mau ke bandara jemput nenek." "Iya Bu, pakai saja, itu kunci mobilnya ada di kamar." "Oh iya, ibu ke bandara sama siapa?" tanyaku. "Sendiri saja, soalnya ayah mertuamu masih tidur itu," jawab ibu mertuaku. "Ibu mau saya temenin ke bandaranya?" tanyaku. "Sudah nggak apa-apa kok, ibu bisa sendiri, lagian juga ibu sudah sehat kok," sahutnya. Setelah aku selesai sarapan dan ibu mertuaku pergi ke bandara, aku pun pergi duduk di kursi yang ada di halaman belakang rumah mertuaku itu. Kebetulan di belakang rumahnya itu ada halaman yang luas dan ada sebuah gazebonya juga. Di samping itu ada juga beberapa pohon buah seperti mangga, jambu dan juga jeruk, jadi udaranya terasa segar. Berbeda dengan di rumahku yang tidak ada halaman belakangnya, karena di kompleks perumahan elit. Ketika aku sedang asyik duduk sambil buka laptop, tidak lama kemudian ayah mertuaku nyamperin aku dan langsung duduk serta bertanya, "Ibu sudah berangkat ke bandara Cynthia?" "Sudah kok Pak, barusan saja berangkat bawa mobil saya," jawabku. "Makasih ya Cynthia, semalam itu Bapak senang banget," ucap bapak mertuaku seraya tersenyum dengan bahagia sekali. "Iya Pak, makasih juga. Semalam itu juga pengalaman yang tidak akan terlupakan buat Cynthia Pak," sahutku senang juga. Mendengar kalau aku juga senang dengan yang terjadi semalam itu, tiba-tiba bapak mertuaku pun tahu-tahu sudah mulai bermanuver untuk mengulang pekerjaan kreatifnya, seraya berbisik, "Sebentar saja bisa tidak Cynthia?" "Ya, pasti bisa lah Pak," jawabku tanpa ragu-ragu. Tanpa banyak berkata lagi, bapak mertuaku pun kembali mengajakku sarapan pagi dengan menu yang spesial di gazebo yang ada di halaman belakang rumahnya itu. Pagi menjelang siang itu lebih seru dari yang semalam karena kami sudah sama-sama terbiasa. Sekitar jam 11 siang, ibu mertuaku baru pulang dari bandara bersama dengan ibunya alias nenek suamiku. Untung saja waktu itu aku sudah selesai juga dengan bapak mertuaku. Barulah sekitar jam 1 siang, aku pulang ke rumahku dari rumah mertuaku itu. Sebelum pulang, tidak lupa neneknya suamiku ngasih aku oleh-oleh yang dibawanya dari luar kota. Sejak kejadian dengan bapak mertuaku itu,
aku menjadi paham kalau ternyata suamiku itu selain karena sibuk kerja, tetapi ternyata juga tidak sehebat ayahnya. Sehingga sejak itulah aku dan ayah mertuaku selalu saja mencari-cari kesempatan untuk mengulangnya. Berkat kehati-hatian kami berdua, rahasia besar kami berdua itu pun tetap terjaga. Akan tetapi, karena kurang hati-hatinya aku, pada bulan kelima, aku pun halimah. Dan setelah aku beritahukan hal itu pada suamiku, ternyata dia menyambut dengan sukacita. Bahkan setelah tahu kalau aku hamil, dia pun menjadi agak mengurangi kegiatannya ke luar negeri untuk menjagaku. Akibatnya aku dan bapak mertuaku pun menjadi sedikit kesulitan mendapatkan kesempatan lagi. Tetapi tetap saja ada kesempatan itu walaupun tidak seluas waktu-waktu sebelumnya, karena baik aku maupun ayah mertuaku, kami berdua sama-sama yakin kalau kehamilanku itu dari kerja keras ayah mertuaku. Apakah sebutan yang cocok bagi ayah mertuaku itu menyebut anakku? Dan apa yang cocok bagi anakku menyebut ayah mertuaku nantinya? Aku tak mau ambil pusing. Semoga para penonton terhibur dengan ceritaku ini ya. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Aku beneran sudah lupa dengan istriku di kampung. Semuanya ini sudah tidak terlihat natural lagi. Jelas-jelas semakin romantis saja. Kuarahkan pandanganku ke Mbak Ratmi. Aku bisa melihat raut mukanya yang memerah. Yes, berhasil. Aku berteriak dalam hati. Dik Heru, kok gitu sih? Janganlah Dik. Mbak Ratmi berbicara pelan. Mbak jadi nggak bisa lanjutkan urutannya ini. Ku tatap Mbak Ratmi. Bantuin aku ya Mbak, sebentar aja. Aku berbisik pelan di telinganya. Mbak Ratmi hanya mengangguk. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini, yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Cerita ini merupakan kisah nyata kehidupan masa laluku beberapa tahun yang lewat. Awalnya aku enggan untuk menceritakan pengalamanku ini ke kalian sekalian, karena mungkin sebagian orang merasa malu kalau masa lalunya terbongkar. Namun di balik itu, semua aku percaya, pasti ada hikmah yang bisa dijadikan pelajaran yang mungkin berharga bagi kalian semua. Aku bukanlah penulis hebat yang bisa membius pembaca untuk berimajinasi dalam setiap hasil karya tulisku. Tapi, aku hanya orang biasa yang berusaha menulis cerita
Dari hasil mengingat kembali rangkaian peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidupku dulu. Demi menjaga kerahasiaan, aku sengaja menyamarkan nama yang sebenarnya. Aku biasa dipanggil Heru, umurku 29 tahun. Aku sekarang sudah bekerja, aku memiliki seorang istri, kami sudah menikah selama 6 tahun, namun hingga saat ini belum diberi momongan. Aku tinggal di rumah ayahku, kebetulan dulu ayahku bekerja juga di kota ini, sehingga memiliki rumah di sini. Ayahku sekarang sudah pensiun dan mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Jatim, menetap di sana menikmati masa tua. Karena merasa sayang untuk dijual dan kebetulan aku bekerja di kota ini, maka mereka menyuruh aku dan istri untuk menjaga dan tinggal di rumahnya itu. Kami pun setuju hitung-hitung daripada bikin rumah sendiri. Hehehe. Di rumah itu ikut tinggal kakak iparku, namanya Mbak Ratmi. Mbak Ratmi berumur sekitar 41 tahun dan memiliki 2 orang anak perempuan. Mbak Ratmi merupakan keturunan Jawa Madura. Secara fisik tidak ada yang spesial dengan Mbak Ratmi. Tinggi badan, semampai rambut pendek sebahu, dan badan yang agak kurus, kulitnya tidak putih namun cukup terang, sawo matang, kata banyak orang. Mukanya terlihat sangat keibuan dengan garis-garis keriput yang mulai nampak. Namun, sebagai seorang ibu rumah tangga, Mbak Ratmi masih masuk kategori yang cukup enak dipandang. Mbak Ratmi tinggal bersama anak-anaknya, sedangkan suaminya bekerja di luar kota. Suaminya pulang sebulan sekali, atau terkadang Mbak Ratmi yang datang ke kota suaminya bekerja. Penghasilan suami Mbak Ratmi bisa dibilang pas-pasan. Karenanya, untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, Mbak Ratna mencari penghasilan tambahan. Tapi sabar guys, yang akan aku ceritakan ini memang kejadian yang aku alami dengan Mbak Ratmi. Dan itu semua terjadi ketika istriku harus pulang ke Jawa seorang diri karena aku tidak bisa dapat libur atau cuti pada saat itu. Lanjut, Mbak Ratmi sudah cukup lama ikut kami. Aku jarang ngobrol dengan Mbak Ratmi karena kami juga jarang bertemu. Kami biasanya hanya bertemu pada hari Sabtu atau jika aku sedang libur. Jika bertemu kami hanya saling bertegur sapa saja dan sangat jarang sekali mengobrol. Selama ini, Mbak Ratmi tidak pernah menyita perhatianku. Dan aku juga tidak pernah berpikir macam-macam dengan Mbak Ratmi. Namun ternyata hal tak terduga aku alami bersama Mbak Ratmi pada akhirnya. Pagi hari aku sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor ketika tiba-tiba ayah mertua menelpon mengabarkan ibu mertuaku masuk rumah sakit. Ibu mertuaku memang sudah lama sakit dan beberapa kali masuk rumah sakit, namun kali ini harus dilakukan tindakan yang cukup serius. Aku menyuruh istriku segera mencari tiket untuk pulang ke Jawa menjenguk dan memberi support ibunya yang sedang sakit. Karena aku masih banyak pekerjaan kantor yang harus diselesaikan, maka tidak mungkin untuk ikut pulang bersama istriku. Siangnya aku pulang ke rumah untuk mengantar istriku ke bandara. Waktu itu istriku sedang berpesan ini itu pada Mbak Ratmi. Urusan rumah sepertinya. Setelah selesai berpesan kepada Mbak Ratmi, kami pun berangakat. Next ceritanya. Hari itu Sabtu, aku terbangun oleh suara alarm HP-ku. Jam 8 pagi, aku sengaja mengeset alarmku supaya tidak bangun kesiangan karena aku ada janji dengan teman kantorku untuk menyelesaikan laporan kami. Mataku masih berat untuk dibuka. Aku matikan alarmku, namun aku masih bermalas-malasan di tempat tidur. Apalagi, memang semalam jam 3 pagi, aku baru tidur karena semalam harus kerja lembur. Hari ini, seharusnya aku libur. Namun terpaksa aku harus ke kantor untuk menyelesaikan laporan karena deadline sudah dekat. Aku masih mencoba mengumpulkan tenaga untuk beranjak dari kasur ketika terdengar ketukan di pintu. Siapa ya? Pikirku. Dik Heru. Aku mendengar suara yang aku kenal, Mbak Ratmi.
Aku masih malas untuk bangkit. Mbak Ratmi kembali mengetuk dan memanggil namaku. Biarkan saja, pikirku, toh dia bawa kunci cadangan juga. Benar saja, setelah beberapa kali mengetuk dan memanggil tanpa ada balasan, terdengar suara kunci pintu dibuka. Mungkin Mbak Ratmi berpikir aku sedang pergi. Terdengar suara pintu masuk depan rumah terbuka. "Dik Heru?" Mbak Ratmi masih mencoba memanggilku, mungkin untuk memastikan aku ada di rumah atau tidak. Seketika itu juga aku sadar, aku tidak menutup pintu kamarku tadi malam sebelum tidur. Aku tidak menutupnya karena semalam listrik padam, AC kamarku mati. Karena gerah, kuputuskan untuk tidur dengan pintu kamar terbuka agar ada sedikit udara segar masuk. Pintu kamarku menghadap ke ruang tengah. Mbak Ratmi pasti akan melalui kamarku untuk menuju ke dapur. Tiba-tiba timbul niat isengku, biar saja Mbak Ratmi melihatku dalam posisi tidur. Aku biasa tidur hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Aku suka mengenakan celana pendek kalau di rumah karena rasanya jadi lebih lega, dan kalau tiba-tiba tergugah sama istri tinggal gaspol aja. Hehehe. Nah, yang bikin aku jadi tambah iseng adalah karena biasanya kalau malam tidur sendiri, paginya bangunnya berduaan. Ngerti kan maksudku? Aku arahkan teman setiaku itu yang sudah dalam kondisi oke ke samping kiri dengan menarik sedikit celana pendekku, sehingga seolah-olah itu keluar dengan sendirinya ketika aku tidur. Aku semakin penasaran, ingin melihat ekspresi Mbak Ratmi ketika melihatnya. Kenapa aku jadi gini ya? Padahal belum lama ditinggal istriku ke Jawa. Muncul ideku untuk merekam ekspresi Mbak Ratmi agar aku bisa melihatnya nanti. Dengan cepat aku nyalakan kamera di HP-ku, kuarahkan ke pintu, dan aku sanggah dengan bantal biar posisinya pas. Mbak Ratmi tidak akan tahu kalau ada kamera HP itu menyala. Dia pasti akan berpikir HP-nya tergeletak biasa saja. Aku lalu kembali ke posisi semula dan pura-pura masih tidur. Terdengar suara langkah Mbak Ratmi mendekat dan tiba-tiba berhenti sejenak ketika sampai di depan kamarku. Ternyata seorang wanita sama juga seperti seorang lelaki kalau melihat sesuatu yang dikenalnya. Apalagi mungkin juga karena Mbak Ratmi cukup lama tidak lagi melihat dan memilikinya karena suaminya lama tidak datang. Aku tertawa geli dalam tidurku, pura-pura tidur tepatnya hehehe. Sepertinya Mbak Ratmi kaget melihat aku dalam kondisi seperti itu. Beberapa saat Mbak Ratmi berhenti, kemudian dengan hati-hati dia menjulurkan kepalanya ke dalam kamarku. Dia melihatku masih tidur pulas. Sekilas dia melirik ke arah jebakan yang aku buat tadi. Sengaja aku gerakkan sedikit seakan sedang mengangguk, biar lebih mengena suasananya, pikirku. Hihihi. Tak lama setelah itu terdengar langkah kaki Mbak Ratmi beranjak pergi. Setelah Mbak Ratmi pergi, aku tertawa pelan. Aku sudah menahan tawa dari tadi. Dari bagian belakang rumah terdengar Mbak Ratmi mulai beraktivitas. Sepertinya sedang mencuci baju karena terdengar suara berisik mesin cuci. Aku ambil HP-ku dan aku putar rekaman video tadi. Sambil menahan tawa aku melihat video itu. Dalam rekaman video terlihat ketika Mbak Ratmi sampai di depan kamarku dan langsung kaget melihatku. Sepertinya dia juga menyadari kalau jebakanku terlihat dan matanya cukup lama melihat ke arah situ. Hehehe. Aku bangun dan segera menuju kamar mandi. Aku pura-pura kaget ketika melihat Mbak Ratmi. Mbak Ratmi, sudah pulang Mbak? Bah, baru saja kok Dik. Mbak Ratmi terlihat agak gugup, mungkin karena kejadian barusan. Oh maaf Mbak, aku nggak dengar Mbak Ratmi tadi datang. Aku bicara dengan nada santai supaya Mbak Ratmi tidak gugup. Lia Dik Heru, Mbak tadi ketuk pintu nggak ada yang bukain. Mbak kira di rumah nggak ada orang. Ternyata Dik Heru masih tidur. Mbak Ratmi tampak sudah bisa mengendalikan dirinya. Ya Mbak, aku nggak dengar. Aku beralasan. Baru tidur tadi pagi, semalam habis lembur. Oh, begitu toh. Mbak tolong dibikinin mie, ya buat sarapan dah lapar nih. Iya Dik, tapi bentar lagi ya. Tanggung ini nyucinya dah mau selesai. Oke Mbak, aku juga mau mandi dulu.
Aku berlalu menuju kamar mandi. Selesai mandi, miku sudah selap. Aku sarapan sambil duduk di depan TV, kunyalakan TV dan mulai menyantap miku selagi masih hangat. Mbak Ratmi sedang menyetrika baju, tempatnya menyetrika tidak jauh dari tempat aku duduk. Aku mencoba untuk mengajaknya mengobrol. Hanya perlu waktu, sebentar saja obrolan mulai berkembang dan suasana menjadi cair. Mbak Ratmi mulai nyaman ngobrol denganku. Mbak Ratmi bercerita kalau sekarang usaha tempat suaminya bekerja sedang tidak bagus. Sehingga sudah 4 bulan ini suaminya belum bisa pulang karena belum ada ongkos. Mbak Ratmi juga tidak bisa datang ke sana karena uang yang diperolehnya sudah habis digunakan untuk biaya anaknya. Aku agak simpati juga mendengar cerita Mbak Ratmi. Aku menyuruhnya bersabar dan menasehatinya untuk tetap semangat bekerja. Kalau sudah rezekinya pasti gak akan kemana, Mbak. Nasehatku, yang penting kita berusaha, rezeki pasti tiba dengan sendirinya. Selama kami mengobrol, aku mendapati Mbak Ratmi beberapa kali melirik si jebakan tadi, guys. Aku pura-pura cuek saja. Sehabis mandi tadi, aku memang masih mengenakan boxer dan kaos saja. Seperti yang aku bilang, kalau sedang di rumah aku memang biasa seperti ini. Sebelum-sebelumnya Mbak Ratmi juga sudah biasa melihatku seperti itu kalau sedang di rumah, jadi aku cuek saja. Karena mulai merasa biasa, denganku Mbak Ratmi mulai berani menanyakan hal yang agak privat. Dik Heru dan Nita memang nunda untuk punya momongan ya? Maaf ya Dik, Mbak nanya-nanya aja. Mbak Ratmi sadar, kalau pertanyaannya mungkin agak sensitif, dia jadi salah tingkah dan terlihat agak menyesal telah bertanya. Gak apa-apa kok Mbak, jawabku tersenyum. Aku sebenarnya pengen segera punya momongan Mbak, apalagi Nita kan seneng banget sama anak kecil, tambahku. Tapi sepertinya masih belum dikasih, jawabku sedih. Sabar ya Dik, nanti juga pasti dapat kok kalau memang sudah rezekinya. Mbak Ratmi mencoba menghiburku dengan nada keibuan, seperti seorang ibu yang menghibur anaknya yang kalah dalam lomba. Aku menjadi sedikit terharu dengan diriku sendiri. Mbak dulu juga lama kosong kok Dik, hampir 3 tahun. Ya Mbak, aku baru tahu kalau Mbak Ratmi ternyata juga lama dapat momongan. Dik Heru sudah coba cek ke dokter? Tanya Mbak Ratmi. Sudah sih Mbak, tapi kata dokter gak ada masalah baik Nita maupun aku, semuanya sehat. Mungkin bikinnya yang gak benar kali ya Mbak. Hehehe. Aku bercanda tanpa maksud menggoda. Mbak Ratmi tersenyum kecil, kemudian menjawab dengan nada serius. Sama Dik, dulu Mbak juga cek ke dokter dan sehat semuanya. Oh, jawabku singkat. Aku melahap suapan terakhir miku. Mbak Ratmi terlihat fokus kembali menyetrika. Kami terdiam sejenak. Terus akhirnya bisa dapat itu, gimana Mbak? Aku memecah keheningan. Kata temanku sih aku disuruh banyak-banyak makan cambah dan minum jus pinang muda. Emang bener ya Mbak? Kalau cambah sih emang bagus buat laki-laki Dik, kata Mbak Ratmi sambil melipat kemeja yang baru selesai disetrika. Katanya dapat meningkatkan kualitas ituknya. Ituknya, aku memasang muka heran. Aku menangkap maksud Mbak Ratmi adalah bahwa toge dapat meningkatkan ketahanan pria. Bukan yang itu Dik, Mbak Ratmi terkikik. Itu kualitas, Sepertinya Mbak Ratmi agak risih mengucapkan kata-kata itu di hadapanku. Kirain. Hehe, perasaan aku udah banyak makan cambah, tapi gak ada perubahan kualitas di situ. Hehehe, Mbak Ratmi ketawa mendengarnya. Jadi dulu suami Mbak banyak makan juga ya? Tanyaku. Ya gak banyak juga sih Dik, biasa aja. Kalau Mbak kebetulan pas masak sayur itu aja. Oh alah, terus kalau jus pinang muda, apa suami Mbak juga sering juga minum? Tanyaku antusias. Kalau itu mah sering Dik, suami Mbak biasanya minum dicampur dengan madu dan kuning telur ayam kampung. Katanya bagus biar stamina tetap terjaga.
Wow, kuat dong, jawabku spontan. Yah lumayanlah Dik, jawab Mbak Ratmi tersenyum malu sambil menunduk. Suasana terlihat lebih santai, seolah tidak ada sekat di antara kami, sekat antara kakak dan adik ipar. Tak lama berselang suasana menjadi hening seketika, dan tiba-tiba Mbak Ratmi berkata, "Mbak dulu diurut nenekku, Dik." "Diurut?" Aku jadi bingung. "Iya, kebetulan nenek Mbak dulu tukang urut," jelas Mbak Ratmi sambil mengusap keringat di keningnya. Sepertinya hawa panas trika membuat Mbak Ratmi gerah. Waktu itu nenek bilang supaya bisa cepat dapat momongan suami Mbak harus mau diurut. Karena menurut nenek ada syaraf suami Mbak yang bekerja kurang maksimal. Waktu itu aku masih berpikir kalau diurut yang dimaksud Mbak Ratmi itu ya seperti diurut pada umumnya. Mbak sih awalnya nggak ngerti, tapi karena nggak ada ruginya, ya kenapa nggak dicoba aja. Apalagi yang nyuruh orang tua kalau nggak mau malah takut kualat nanti. Aku menyimak cerita Mbak Ratmi dengan serius. Jadi ya sudah, Mbak sama suami berangkat ke rumah nenek di dusun. Kemudian suami Mbak diurut, nenek juga mengajari Mbak cara ngurutnya. Kata nenek, supaya berhasil nggak bisa hanya diurut sekali. Jadi nenek mengajari Mbak cara ngurutnya yang benar supaya Mbak bisa ngurut sendiri nantinya. Sehingga nggak perlu bolak-balik ke rumah nenek yang cukup jauh. Nenek juga ngasih ramuan gitu, harus rutin diminum selama proses penyembuhan. Percaya nggak percaya sih Dik Heru, 2 minggu setelah itu Mbak langsung isi. Mbak Ratmi mengakhiri ceritanya sambil melipat pakaian terakhir. Dia menghela nafas lega, setrikaannya sudah selesai semua. Mbak Ratmi mengusap butir-butir keringat di wajahnya dengan bagian bawah kaosnya. Otomatis kaosnya sedikit terangkat dan terlihatlah. Mbak Ratmi berjalan ke dapur dan mengambil segelas air minum. Setelah minum, dia kembali mengusap keringat di dahi dengan punggung tangannya. Mbak Ratmi menyisir rambutnya ke belakang dengan mengumpulkannya menjadi satu dan mengikatnya dengan karet gelang. Dia berjalan menuju mesin cuci dan mulai mengeluarkan baju yang telah selesai dicuci untuk dijemur. Aku melihat jam dinding pukul 9 pagi. Sebentar lagi aku harus berangkat ke kantor, pikirku. Aku berjalan ke belakang untuk menaruh piring kotor. Tempat cuci piring ada di luar rumah bersebelahan dengan tempat Mbak Ratmi menjemur. Tampaknya Mbak Ratmi agak kesulitan menjemur selimut. Aku datang mendekat membantu Mbak Ratmi menaruh selimut itu di tali jemuran. Angin berhembus dan aku mencium aroma yang aneh. Bukan aroma yang tidak enak, tetapi aroma yang khas. Ini bau dari Mbak Ratmi dugaanku. Aku seperti sedang terhipnotis. Aroma itu masuk melalui hidungku dan langsung membekukan otakku. Aku merasakan rasa yang aneh. "Makasih, Dik," Mbak Ratmi menyadarkanku. "Ah, iya." Gantian aku yang gugup. Mbak Ratmi melanjutkan menjemur sisanya. Aku berdiri bersandar di dinding tempat ujung tali jemuran ditambatkan. Mbak aku kayaknya tertarik juga urut sama neneknya Mbak Ratmi, siapa tahu berhasil juga. Aku melanjutkan obrolan kami tadi, aku menunjukkan keantusiasanku. "Jangan, Dik." "Loh, kenapa Mbak?" "Masalahnya, Dik." Dia kembali mengambil sisa pakaian yang akan dijemur. "Nenek Mbak dah meninggal 1 tahun yang lalu." "Ah, maaf Mbak." Aku tidak menduga jawaban Mbak Ratmi. "Sakit Mbak?" "Ya memang sakit, tapi juga karena memang sudah umur." Angin kembali berhembus dan lagi-lagi aroma yang tadi itu kembali tercium, mengalir melalui hidungku. Aku kembali belang. Kalau saja nenek masih sehat, mungkin aku bisa berhasil juga kali ya Mbak. Aku berbicara dengan pandangan kosong. Jujur, ada sedikit perasaan kecewa dan sedih dalam hatiku sebelum Mbak Ratmi sempat menimpali aku menyadari sesuatu. Bukannya Mbak Ratmi pernah diajari caranya ya? Mbak Ratmi tiba-tiba berhenti bergerak. Dia kaget dengan pertanyaanku. Mbak nggak bisa." Mbak Ratmi tampak gugup.
Loh tadi kan Mbak cerita, kalau Mbak diajari caranya, supaya Mbak bisa ngurut sendiri tanpa harus ke rumah nenek. Suami Mbak kan cuma diurut sekali sama nenek, iya kan? Selebihnya Mbak Ratmi yang ngurut kan, iya kan Mbak? Bukan gitu Dik Heru. Mbak Ratmi menjawab sambil berjalan masuk rumah, keringatnya sepertinya semakin menjadi. Kenapa Mbak Ratmi panik, pikirku? Aku berjalan masuk rumah, mengikuti Mbak Ratmi. Mbak Ratmi menuju ruang tengah dan duduk di depan TV. Jadi gimana Mbak? Masa Mbak Ratmi gak mau noyongin aku? Please. Aku memohon. Bukannya gak mau menolong Dik Heru, tapi Mbak gak bisa. Aku bingung, Mbak Ratmi kembali menarik nafas dan melanjutkan. Soalnya, maksud Mbak cara ngurut itu, pokoknya Mbak gak bisa ngurut Dik Heru. Aku memandang Mbak Ratmi. Yang semakin bingung, Mbak Ratmi menarik nafas panjang, seperti sedang mengumpulkan kekuatan. Dik, Mbak gak bisa membantu Dik Heru, karena yang harus diurut itu ada di syaraf, yang harus diurut itu ada di... Mbak Ratmi memelankan suaranya, mukanya memerah. Alat kerja kreatifnya Dik, kata Mbak Ratmi terbata-bata. Jess, tubuhku seperti diguyur air es. Akhirnya aku paham kebingungan Mbak Ratmi. Aku mendadak jadi malu memaksa Mbak Ratmi untuk mengurutku. Aku melihat Mbak Ratmi, dia menunduk memainkan gagang sapu, mukanya merah padam. Perlahan dia mulai mengangkat kepalanya memandangku. Mbak Ratmi tersenyum, senyum yang terlihat grogi dan kikuk. Maaf Mbak, waduh, aku kirain urut badan kayak biasa gitu. Sambil aku nyengir. Kami berdua melihat TV, tapi sama sekali tidak tahu apa yang kami tonton. Pikiran kami piknik entah kemana. Kami berdua jadi salah tingkah. Yah, mungkin memang belum waktunya Mbak. Nanti juga pasti dapat kalau sudah waktunya kan? Ujarku sambil tersenyum getir. Dik Heru, mukanya menunjukkan raut merasa bersalah. Aku jadi serba salah. Sebenarnya aku sudah memahami kondisinya dan maklum. Dik Heru, memangnya Dik Heru mau kalau Mbak urut 2R. Aku jadi bingung sendiri. Aku jadi gak enak sama Mbak Ratmi. Karena dari awal aku sudah salah memahami maksudnya. Mbak Ratmi gak usah merasa bersalah gitu. Aku gak apa-apa kok Mbak, tadi cuma salah paham. Mbak Ratmi menunduk, jarinya memainkan ujung kaosnya. Mbak bukannya gak mau nolong Dik, apalagi Nita sama Dik Heru sudah baik dan banyak membantu Mbak. Memang istriku suka membelikan baju dan juga uang belanja untuk Mbak Ratmi. Cuman Mbak ngerasa gak pantas aja kalau harus ngurut Dik Heru. Nah, aku paling gak bisa kalau wanita sudah merendah seperti ini. Bukan gitu Mbak, aku mau aja kok Mbak, cuman kan. Aku terdiam berpikir, aku gak membayangkan bakal seperti itu prosesnya. Aku jadi bingung. Gini aja Mbak Ratmi, kalau Mbak emang serius, aku setuju. Mbak Ratmi mengangkat kepalanya dan melihatku, mukanya agak cerah. Dik Heru yakin? Yup. Aku menjawab yakin. Kami terdiam sejenak. Terus terang aja aku juga sedikit grogi masalah urutan ini. Aku bingung harus bagaimana memulainya. Untungnya Mbak Ratmi yang berinisiatif memulai. Sekarang Mbak Ratmi bertanya sambil menatapku sekilas. Suara Mbak Ratmi terdengar agak gemetar, mungkin karena grogi juga. Boleh Mbak, ayo di kamar aja kali ya Mbak. Maksudku agar aku bisa sambil tiduran dengan nyaman di tempat tidur. Lihat Dik. Mbak Ratmi berjalan mengikuti aku ke kamar. Sampai di kamar, aku bingung harus gimana. Gimana nih Mbak? Dik Heru, ada lotion? Ada Mbak. Aku segera mengambil lotion istriku. Dik Heru tidur tengkurap ya. Aku langsung tengkurap masih dengan pakaian lengkap. Detak jantungku mulai berakselerasi. Aku pikir Mbak Ratmi akan langsung mengurut intinya. Hehehe. Ternyata Mbak Ratmi memulainya dengan menotok saraf di telapak kakiku memakai ujung jari telunjuknya. Auk. Aku meringis menahan sakit. Tahan ya Dik.
Emang agak sedikit sakit karena Dik Heru jarang dipijit, sahut Mbak Ratmi. Maaf ya Dik, Mbak urut di sininya. Mbak Ratmi lanjut mengurut beberapa titik. Gak apa-apa Mbak, lanjut aja, jawabku. Tekanan dan urutan jari Mbak Ratmi mulai merasuki si jago. Aku mencoba mengalihkan perhatian supaya tidak semakin terbawa suasana. Malu dong kalau ketahuan olehnya. Masa baru mulai aja udah kayak gitu? Tapi lama-kelamaan urutan Mbak Ratmi membuatku merasa nyaman, sehingga aku tidak bisa melawannya. Akibatnya menjadi separuh unjuk diri, aku hanya bisa memejamkan mata sambil mengilhaminya. Dik, balik badannya. Dek dek dek, detak jantungku meningkat dengan pasti, telapak tanganku dingin. Dengan kondisi yang sudah tidak karuan, aku segera membalikkan badan. Aku melihat Mbak Ratmi ketika membalikkan badan. Dia sama gugupnya denganku. Kepalanya menunduk, tidak berani menatapku. Setelah aku mendapat posisi nyaman, aku kembali memejamkan mata, biar Mbak Ratmi fokus bekerja. Mbak Ratmi meneruskannya, aku terus berusaha mengendalikan nafasku agar jantungku tidak berdetak terlalu cepat. Getaran-getaran indah mulai kurasakan, gila padahal Mbak Ratmi sama sekali belum menyentuhnya. Perlahan nafasku memburu. Kurang lebih 15 menit berjalannya waktu. Selama itu pula aku menahan malu karena sesekali dilihatin olehnya. Rasanya jadi beda banget. Mbak Ratmi menghentikan urutannya. Dia mengambil botol di dalam plastik dan menuangkan sedikit di tapak jari tangannya. Mbak Ratmi mengusap butiran keringat di dahinya. Sepertinya dia cukup tenang dan tetap fokus. Minyak apa tuh Mbak? Aku berusaha untuk mencairkan ketegangan yang telah menjalar ke seluruh otakku. Minyak ramuan nenek, untung masih ada, Mbak simpan sedikit di rumah. Oh, hatiku merasa bersyukur mendengamnya, walaupun minyak itu baunya terasa agak sedikit menyengat di hidungku. Nyantai aja Dik, biar hasilnya akan terasa nanti. Mbak Ratmi berusaha menenangkanku. Aku melihat Mbak Ratmi, dia sepertinya menghindari memandangnya langsung. Pandangannya sedikit lebih ke atas. Karena agak membungkuk ketika itu, aku dapat melihatnya sedikit melalui lubang atas dasternya, membuat semangat yang kurasakan semakin menjadi. Mbak kok aneh ya? Aku membuka percakapan, Mbak Ratmi duduk di sampingku menghadapku. Iya Dik. Mbak Ratmi maklum dengan keherananku. Suasana memang sudah lebih cair, tapi terlihat Mbak Ratmi masih belum tenang, seperti menahan sesuatu. Aku hanya menerka-nerka, sepertinya dia terbawa suasana juga. Mbak minum sebentar ya Dik, ntar Mbak lanjutkan lagi. Mbak Ratmi bangkit keluar dari kamar, menuju dapur. Aku tersadar, aku masih heran bercampur penasaran, dan ternyata ini belum selesai. Tidak lama Mbak Ratmi kembali ke kamarku, dia duduk di sampingku. Aku mendapati dia meliriknya, sadar aku memperhatikannya. Mbak Ratmi membuang muka pura-pura mencari lotion. Mbak lanjutin ya Di. Iya Mbak. Aku kemudian mengungkapkan rasa penasaranku. Kirain dah selesai Mbak. Masak cuma gitu aja Dik, jawabnya sambil tersenyum. Kata nenek yang tadi itu, untuk mengecek apakah syaraf-syarafnya masih normal. Jadi gimana Mbak? Masih normal gak? Aku bertanya. Bagus dan normal kok Di. Kembali Mbak Ratmi tersenyum. Mbak Ratmi tersenyum, aku balas tersenyum dan kembali memejamkan mataku. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya melihat ke arahku. Aku tersenyum tipis, memandangnya sayu. Mbak Ratmi kembali menunduk mengetahui. Aku tidak terpejam. Aku ingin Mbak Ratmi merasakan apa yang kurasakan. Tapi aku belum kehilangan kendali. Akal sehatku masih bekerja. Jadi aku gak mungkin main tubruk aja. Sabar, hehehe. Hembusan angin dari luar jendela kamarku menghantarkan aroma dari Mbak Ratmi. Sungguh aroma yang khas membuatku merasa di awang-awang. Aku menarik nafas dalam-dalam memasukkan aroma itu ke dalam diriku. Mbak Ratmi,
Aku menyebut namanya untuk menahan semua rasa yang hadir di kala itu. Jangan ditahan, Dik, biar berhasil pengobatannya. Aku masih berusaha mati-matian menahannya, karena aku malu kalau sampai tidak bisa bertahan di hadapan Mbak Ratmi. Aku semakin penasaran dengan apa yang Mbak Ratmi pikirkan saat ini. Aku berpikir mencari cara bagaimana untuk mempengaruhi Mbak Ratmi. Aku mengajaknya mengobrol. Suasana kami yang awalnya sempat agak grogi jadi lebih cair karena kami bercerita panjang lebar layaknya dukun dan pasien. Baru kali ini aku berkonsultasi dengan kakak iparku yang ternyata punya kelebihan lain. Aku pun meminum ramuan yang diberikan oleh Mbak Ratmi. Yuk lanjutkan terapinya, takut keburu malam. Mbak Ratmi malahan terdiam. Meski diam, Mbak Ratmi tidak terlihat marah padaku. Aku beneran sudah lupa dengan istriku di kampung, semuanya. Ini sudah tidak terlihat natural lagi, jelas-jelas semakin romantis saja. Kuarahkan pandanganku ke Mbak Ratmi. Aku bisa melihat raut mukanya yang memerah. Yes, berhasil. Aku berteriak dalam hati. Dik Heru, kok gitu sih? Janganlah, Dik. Mbak Ratmi berbicara pelan. Mbak jadi gak bisa lanjutkan urutannya ini. Ku tatap Mbak Ratmi. Bantuin aku ya, Mbak. Sebentar aja. Aku berbisik pelan di telinganya. Mbak Ratmi hanya mengangguk. Akhirnya malam itu benar-benar sukses pengobatan yang dilakukan Mbak Ratmi padaku. Setahun berikutnya kami berhasil memperoleh momongan. Anakku lahir perempuan dengan kondisi sehat dan kami sangat mensyukurinya. Aku benar-benar bersyukur kepada Tuhan, ternyata doaku dikabulkan. Tak lupa juga, aku berterima kasih ke Mbak Ratmi kakak iparku yang telah menyembuhkanku. Oh ya, hampir lupa aku ceritakan. Ternyata Mbak Ratmi juga melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau dihitung-hitung jarak dengan waktu kami bertemu saat terapi, emang klop, tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.